Assalamualaikum Ya, warahmatullahi Mangga. wabarakatuh. Ini Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi nih wabarakatuh. yang Ya, belum kami dari kelompok 4 mau mendemokan percakapan coaching tatap muka alur percakapan kita. Saya sendiri, Bu Cici, dan kemudian partner saya sebagai coaching hari ini adalah Bu Aryani. Apa kabar Bu Ar? Kabar baik Mbak Cici. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai ya Bu Arya, kita ice breaking dulu ya Bu Arya. Oke. Oke, 1, 2, 3. Petik, petik, petik. Tepuk, tepuk, tepuk. Gulung, gulung, gulung. Goyang, goyang, goyang. Jinjit, jinjit, jinjit. Lompat, lompat, lompat. Lompat ke depan. Lompat ke belakang. Oke. Jadi untuk selanjutnya akan kita mulai demo percakapan kami dari kelompok 4 yang nanti akan dimulai oleh Bu Aryani sebagai coachingnya dan saya sebagai coachee. Oke, yuk monggo Bu Ar. Terima kasih Mbak Cici. Kita akan mulai kegiatan kita pada latihan coaching ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Cici? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Ar, kabar baik, sehat sama Bu Ibu. Arya. Ya. Waktu kita ini tidak panjang Bu Cici, jadi Iya. kita ngobrolnya yang pendek-pendek saja, tetapi kita kena gitu ya. Jadi Oke, kira-kira Bu Ar. apa yang mau Bu Cici sampaikan? Udah. Gini Bu Ar, saya tuh mau menyampaikan Makasih ya, bahwa kalau sebenarnya nih dengan kondisi yang sekarang ini loh Bu Ar, teman-teman sudah beban kerjanya banyak, tapi sekarang ditambah lagi dituntut untuk mengerjakan PMM yang sampai ke aksi nyatanya, yang kemudian memang membuat teman-teman agak keberatan ya Bu Arya, karena kan soalnya ini kan banyak sekali teman-teman Bu Guru yang sudah purna nih, sudah purna. Kemudian sudah ada juga yang pindah Bu Ar. Jadi saya tuh merasa pengen berbuat sesuatu lah untuk teman-teman ini semuanya ini. Bagus sekali ya keinginan Bu Cici ya. Oh jadi yang ingin Bu Cici sampaikan pada sore hari ini itu adalah tentang PMM ya. Bagaimana pelaksanaan PMM yang memerlukan waktu, kemudian jam kerja ya, jam kerja teman yang padat dengan banyaknya teman-teman yang sudah pensiun sehingga menjadi menjadi pekerjaan yang lebih berat bagi guru untuk melakukan dua hal dalam Bu Ar. sehari-hari ya. Kemudian menurut Mbak Cici ini bagaimana ya cara membagi waktu antara mengerjakan PMM yang banyak itu ya sampai dengan aksi nyata dan pelaksanaan mengajar supaya menjadi tugas yang menyenangkan, pengajaran berpihak pada anak. Iya, begini ya Bu Arya, mungkin saya ingin membantu teman-teman ini keluar dalam kesulitan tersebut untuk dapat mengerjakan PMM-nya dan guru pun bisa mengajar dengan baik sehingga semua bisa dilakukan dengan senang dan selesai dengan tadi disampaikan Ibu ke ke anak itu lebih yang maksimal lagi. Mungkin ini ya Bu ya dalam melakukan PMM itu mungkin bisa bisa seminggu sekali gantian gitu ya Bu ya. Seminggu mungkin di tiap hari Jumat kita melakukan kegiatan PMM, kemudian nanti Jumat berikutnya kita mungkin bisa melakukan yang MGMP itu tadi Bu. Saya kira gimana Bu? Jadi dengan melakukan seperti itu, situasi apa sih yang sekarang sedang dihadapi ya Bu Cici sama teman-teman, situasi yang terkait dengan adanya PMM sama mengajar yang padat tadi itu, situasinya yang bagaimana yang sekarang teman-teman Bu Cici hadapi? Ya kalau situasinya sendiri sih Bu, susah untuk bagi waktunya ya Bu ya. Kadang karena itu tadi Bu ya, kan banyak teman-teman yang sudah purna tadi itu, jadi beban kita ini memang tambah banyak memang Bu. Jadi memang gimana ya? Jadi kurang menyenangkan gitu ya? Iya, jadi rasa tertekan gitu Bu, stres gitu Bu kita nih. Karena terus terang kan
kita mengajar untuk ke anak ya Bu ya. Jadi pengen berbuat lah untuk teman-teman ini Bu. Oh, bagus sekali ya. Terus ini Bu, kira-kira apa ya tadi yang mempengaruhi mereka menjadi stres tadi ya? Apakah berhubungan dengan tadi itu ya, waktu yang susah sekali membaginya ya? Bisa jadi Bu Ar, bisa jadi karena terus terang kerja dengan waktu mengajar juga kan. Jadi mungkin teman-teman sendiri dalam untuk mau melaksanakan ke setiap harinya itu agak kerepotan. Oh iya. Terus, Bu Cici, kira-kira situasi seperti apa yang Bu Cici ingin harapkan, yang diinginkan oleh Bu Cici dengan keadaan seperti ini? Kami sih sebenarnya ingin situasinya untuk bisa berjalan dengan lancar ya Bu Arya. Kemudian secara PMM dan kegiatan yang lain bisa berjalan maksimal gitu loh. Sehingga bisa kedua-duanya bisa selesai dengan baik gitu. Jadi keinginan yang diharapkan yaitu dua-duanya berjalan dengan lancar dan maksimal gitu ya. Oke, baik, Bu Cici, bagaimana sih rencana aksinya? Bagaimana cara mewujudkan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan maksimal kedua-duanya? Iya Ibu, mungkin dengan cara buat jadwal gitu ya Bu ya. Jadi kita buat jadwal kegiatan PMM gitu kan. Kemudian apa ini ada yang ini ya Bu ya, ada yang mengkoordinir gitu loh Bu. Jadi biar tertib gitu kan. Oh, berarti harus direncanakan gitu ya dengan adanya Iya, jadwal iya dan Bu, iya. mengkoordinirnya. Kemudian kira-kira Mm-mm. persiapan-persiapan apa yang perlu dilakukan untuk melaksanakan kegiatan tadi? Apakah tadi dengan jadwal tadi? Iya Bu, yang jelas sih WiFi ya Bu ya, karena Oh kita iya. kan WiFi-nya kita berharap sih lancar. Kemudian kalaupun bisa ya kita mengundang narasumber Ibu, kemudian Hmm. ya berkoordinasi dengan Ibu Kepala Sekolah lah tentunya kan, dan teman-teman sejawat yang lain. Oke, bagus sekali sih rasa persiapannya memang hal-hal tersebut yang perlu diperlukan ya. Kemudian Bu Cici, bagaimana Bu Cici bisa memastikan itu kegiatan berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan lancar kedua-dua hal yang apa namanya dua hal yang harus berjalan ini. Bagaimana Bu Cici itu bisa pasti bahwa itu dua-duanya bisa berjalan dengan maksimal? Insya Allah Bu, kalau dengan adanya dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru semuanya, insya Allah kita bisa berjalan dengan lancar, dengan baik yang tentunya yang seperti yang apa kita harapkan gitu ya. Kira-kira kriteria apa ya yang Bu Cici ingin capai dengan kegiatan tersebut? Dengan terlaksananya ini Bu kegiatan PMM sampai ke aksi nyata, karena itu terus terang Bu dalam pengisian itu kan runtut banget itu Bu. Terus pembelajaran yang berpihak pada murid gitu Bu. Berarti apa kriteria yang ingin dicapai sama Bu Cici itu luar biasa ya. Menjadi Allah Bu. pelaksanaan PMM itu dengan aksi nyata gitu ya. Karena aksi Ya. nyata itu memang yang paling berat ya. Iya Kemudian Ibu. pembelajaran berpihak pada murid, pembelajaran yang menyenangkan ya. Oke, Betul Bu. sekali sih ya. Kemudian kira-kira kapan ya Bu Cici bisa mulai melaksanakan kegiatan tersebut? Oke Bu, kalau bisa secepatnya boleh Bu. Secepatnya ya, Ya, supaya kalau cepat bisa secepatnya terlaksana Ibu ya. dua-duanya. Kemudian yang terlibat kira-kira siapa saja Bu di sini? Ya, kalau kita di sekolahan kita ini ya otomatis Ibu Kepala Sekolah dan juga teman-teman rekan sejawat semuanya Bu Ar. Kemudian bagaimana Ibu bisa memastikan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan baik? Mungkin dengan buat itu Bu ya, tadi kepanitiaan gitu ya Bu ya. Kita buat kepanitiaan yang nanti atau mungkin kita bentuk tim biar ada penjadwalannya gitu kan. Oke, kayaknya sudah cukup ya waktu kita ya, kita hanya punya waktu sedikit aja Bu Cici diskusi kita kali Iya ini ya. Bu Ar, iya. Kira-kira apa ya Bu Cici yang kita dapatkan dari obrolan kita berdua nih di sore hari ini? Oke Bu, kalau awalnya nih tadi tuh saya jujur ya Bu ya bingung nih Bu, mau bagaimana atau mau ngobrol tuh dengan siapa gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah ngobrol dengan Ibu kesempatan pada sore hari ini, alhamdulillah Bu, setelah diskusi ini kita bisa untuk mendapat dukungan melakukan kegiatan PMM, kita bisa mengerjakannya nanti Bu.
Insya Allah Bu ya. Hmm. Mm-mm. Oke Bu, jadi kalau begitu nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya Bu. Setelah Bu Cici Siap Bu Ar. ngobrol sama teman-teman di sekolahnya lah pastinya ya. Ya Bu Ar, Jadi ya. kita akan bercerita lagi, berdiskusi lagi. Bagaimana cerita selanjutnya nih? Saya akan tunggu di Oke minggu Bu depan Bu. Ar. Terima Iya kasih ya Bu Bu Cici Ar, iya. ya. Iya Bu Oke, Ar, saya juga sampai terima jumpa Bu kasih Cici. banyak. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi Mari wabarakatuh. Bu, Waalaikumsalam wabarakatuh. Untuk kegiatan demo percakapan kami berdua, hasil refleksi yang kami tuangkan adalah lebih terarah dalam memulai percakapannya yang sesuai dengan tujuan, serta dalam mengidentifikasi permasalahan dan dikemukakan oleh coach. Dalam merencanakan aksinya pun akan sesuai, serta tanggung jawab dalam percakapan tersebut insya Allah bisa terlaksana. Kemudian untuk yang kedua, lebih banyak berlatih dalam bercakap-cakap yang menggunakan alur tirta dalam kesehariannya. Untuk yang ketiga, yang dilakukan tidak meninggalkan sesi percakapan antara coaching dengan coachee di saat percakapan berlangsung. Silakan Bu Ar untuk umpan baliknya. Oke, terima kasih Mbak Cici. Di sini jadi saya akan membacakan umpan balik yang sudah kita lakukan, yaitu bahwa ya saya itu merasakan bahwa di saat percakapan dengan coaching ini, di awal percakapan itu ya pastinya ya kita berdua tuh ada berdebar-debar lah ya. Kemudian Iya, gelisah karena memulai suatu percakapan yang menggunakan alur tirta yang sesuatu yang baru kita pelajari gitu ya. iya, Setelah bisa percakapan dengan adanya solusi dari coaching ini, maka coach itu pastinya akan merasa lebih rileks ya dengan iya, semangat untuk melakukan tanggung jawabnya. Itu saja Ibu iya Cici Bu untuk Ar. umpan balik dari kita pada saat kita coaching tadi ya. Iya Bu Ar. Assalamualaikum Bu Ar, apa kabarnya kita hari ini? Waalaikumsalam Bu Cici, kabar baik. Alhamdulillah Bahagia. ya, sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Bu Ar, ada apa Bu Ar nih yang ada yang mau diobrolkan kah? Soalnya waktu kita tidak banyak nih, sekitar 15 menit ya. Apa yang mau disampaikan Bu Ar nih ke? Ini loh Mbak, saya nih banyak kepikiran tentang kondisi keadaan di sekolah. Sekarang ini kan kita sebagai guru tuh harus selalu membuka PMM, kemudian memahami, kemudian kita mengerjakan, kemudian melakukan aksi nyata. Sementara kita ini sebagai guru ini sudah mengajar full 24 jam. Ditambah lagi baru-baru ini di sekolah ini banyak teman yang pensiun untuk Cici. Kemudian otomatis jam mengajar kita bertambah, sehingga bukan mengajar menjadi bertambah. Itulah yang menjadi pemikiran saya dan teman-teman merasa kayak seperti terbebani, tidak enjoy dalam mengajar, kemudian harus mengerjakan semua pelatihan-pelatihan di PMM dan kita harus mengetahui dengan baik. Itu yang menjadi yang menjadi bahan yang saya pikirkan selama ini. Oke, ini kan karena waktu kita tidak panjang ya. Jadi kalau tadi itu mengenai PMM, terus jamnya yang padat dan apapun tadi itu, kira-kira apa ini yang mau dilakukan untuk dari Bu Ar nih? Itulah Bu, ya saya tuh ingin melakukan sesuatu bagaimana supaya teman-teman kita ini bisa membagi waktu antara kapan mengerjakan PMM, kapan mengajar, mempersiapkan bahan ajar, mengoreksi, membimbing anak. Itu yang kepengen saya lakukan terhadap teman-teman saya di sekolah. Bagaimana membagi waktu yang baik untuk dua hal yang sama-sama baik membuat kita menjadi maju gitu loh Bu. Oke, jadi menurut Bu Ani, bagaimana sih cara membagi waktunya untuk dalam melaksanakan PMM-nya dan dalam mengajar yang menyenangkan tadi itu? Kepengen Bagaimana sekarang dengan guru-gurunya? kita mengadakan kegiatan, kapan kita mengerjakan PMM, kapan kita mempersiapkan bahan ajar supaya membuat peserta didik kita menjadi belajar menyenangkan dan bermanfaat pada anak. Misalkan Jumat Sabtunya mengerjakan PMM bersama-sama, kemudian Jumat berikutnya kita mengadakan workshop, sehingga terjadi
apa namanya, selaras dua hal yang berbeda ini kita lakukan bersama-sama, sepertinya seperti itulah untuk Oh membantu gitu. teman-teman ini. Nah, jadi situasi yang diinginkan sendiri bagaimana? Situasi yang sekarang ini kan teman-teman kan stres ya, stres, Iya. merasa tidak bahagia. Nah, sementara situasi yang saya inginkan itu mereka menjadi guru yang profesional, kemudian Hmm. menyenangkan, berbidang peserta didik seperti yang sudah kita belajar dalam guru gerak ini. Banyak teori-teori yang kita dapatkan sehingga kita bisa terapkan untuk teman-teman kita. Itu yang situasi yang saya harapkan, gitu kan? Ya, oke. Untuk itu bagaimana cara mewujudkannya nih Bu Arni? Saya cukup pengennya tuh ya, kita akan membuat jadwal tanggal-tanggal berapa kita mengerjakan PMM, kapan kita mengadakan workshop. Bisa saja kita mengundang narasumber sebagai yang memberikan masukan kepada kita. Misalnya PMM itu dengan guru penggerak yang selama ini sudah terlatih gitu kan, atau pengawas sekolah. Kemudian kalau workshop itu bisa kita mengundang ya orang-orang yang punya potensi dalam hal kurikulum baru ini gitu. Seperti itu sih tekniknya. Oke. Jadi biar bisa berjalan semuanya ya Bu Arya. Terus kira-kira ini nih, apa yang bisa memastikan kegiatan itu bisa berjalan nih Bu Arni? Berhubungan dengan PMM itu pastinya lah ya jaringan internet lah ya yang pasti harus lancar. Kalau jaringan internet lancar di sekolah itu bahagia sekali. Karena kita bisa bekerja bersama-sama, saling bersinergi sama teman dan internet otomatis harus lancar. Kemudian ya pasti fasilitas yang lain lah seperti adanya penunjang seperti komputer bagi teman-teman yang kadang-kadang tidak membawa HP gitu, tidak punya laptop. Yang pasti sekolah itu harus menunjang juga gitu ya Bu Cili ya. Iya, oke. Terus pelaksanaan sendirinya kapan nih Bu Arni pelaksanaannya nih untuk dalam melaksanakan tadi tuh PMM dan sebagainya tadi itu? Saya sih kepengen secepatnya karena kan seiring berjalannya waktu ini kan PMM ini kan semakin banyak nih topik-topiknya. Jadi mau secepatnya supaya tidak tertinggal. Kemudian bagaimana kita melaksanakan aksi nyata kan harus kayaknya kadang-kadang kita harus Bu Rida sama Bu Sutama sudah apa jadi secepatnya lah ya supaya keduanya berjalan dengan kalau sudah gitu kan? Iya. Terus yang terlibat siapa saja Bu Ar? Ya pastinya rekamannya sebagai penanggung jawab ya yang terlibat langsung pada sekolah, guru-guru sejawat itu akan terlibat semua seluruh mata pelajaran. Oke. Pastinya lah ya. Iya, kemudian bagaimana nih Bu Ar dapat memastikan ini nih bisa terjadi, bisa terlaksana berjalan dengan lancar? Kayaknya sih kita harus membuat teamwork ya. Kalau nggak ada teamwork susah. Teamworknya itu ada kepanitiaannya. Siapa penanggung jawabnya? Pastinya kepala sekolah. Kemudian ada administratornya. Siapa yang bertugas menjadi administrasinya? Siapa mengecek nih? Kadang-kadang kalau kita kerja tidak dicek itu juga seperti siswa. Tidak dilaksanakan dengan baik. Tapi ketika dicek, si A ini sudah selesai checklist, sudah sampai modul berapa. Kemudian bagaimana dengan membuat bahan ajarnya sudah sampai di mana? Apakah membuat aman sudah sampai di mana? Jadi kita harus ada penanggung jawabnya lah, terutama ya kepanitiaan itu untuk barang itu sudah terlaksana atau belum gitu ya. Itu sih ya. Iya. Oke Bu Ar, iya. Terus sekarang nih Bu Ar nih, apa yang didapat dari obrolan kita pada kesempatan ini tadi nih? Itulah senang ya saya ngobrol sama Mbak Cici ya. Awalnya tadinya merasa bingung apa sih yang harus saya lakukan nih, tapi kan dengan berdiskusi ini kemudian Mbak Cici ini mengarahkan sehingga terbuka lah pikiran saya bagaimana ya. Harusnya seperti ini langkah-langkah yang harus dilakukan. Harusnya begini ya gitu kan. Sehingga nanti dengan obrolan kita ini saya bisa membantu teman-teman bagaimana mengatasi permasalahan yang ada selama ini yang merasa tidak senang, merasa capek, merasa tidak bahagia karena beban kerja yang banyak dan pekerjaan yang semakin banyak. Dengan adanya seperti ini kita memiliki solusi bagaimana cara memecahkan masalah-masalah tersebut.
Iya, alhamdulillah ya Bu Arya. Oke, Mhm. saya tunggu nih minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Saya tunggu nih bagaimana ceritanya Bu Ar lagi nih. Setelah ngobrol bareng, diskusi bareng, mengerjakan PM dengan teman-teman di sana. Oke? Oke, Iya. terima kasih Bu Cici. Iya, sama-sama Bu Ar. Assalamualaikum. Monggo yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari coaching pada sore hari ini adalah ya dengan menggunakan dengan percakapan yang menggunakan alur tirta ini, coaching lebih terarah ya dalam percakapan, yaitu dengan memulai percakapan sesuai dengan adanya tujuan, adanya identifikasi permasalahan yang dikemukakan oleh coaching, kemudian merencanakan aksi nyata, dan bagaimana cara melakukan tanggung jawab dalam percakapan tersebut akan terlaksana. Jadi kelima, alur tirta ini dapat terlaksana dengan baik. Pertama, yang kedua, ya lebih banyak bercakap-cakap dalam menggunakan alur tirta, sehingga dalam kesehariannya bisa kita praktekkan. Kemudian yang ketiga, lebih konsisten dalam melakukan praktek baik ya. Kita mencoba bagaimana praktek baik dengan menggunakan percakapan dengan alur tirta tersebut sehingga alurnya jelas. Itu saja sih Oke. kayaknya ya hasil refleksinya. Oke, Terima iya. kasih ya Bu Cici ya. Yuk, sama-sama. Sekarang umpan baliknya dari coaching gitu ya. Mhm. Oke, yang dirasakan pertama tuh kan ini ya istilahnya berdebar gitu ya karena masih obrolan pertama-tama gitu kan. Kemudian apa ini setelah percakapan menggunakan alur tirta ini terjadi adanya solusi dari coaching, maka coaching merasa lebih rileks dan semangat untuk melakukan tanggung jawabnya kembali sebagai pendidik lagi. Oke, mungkin itu aja Bu Ar. Jadi kita menyelesaikan Akhir ya dengan ini ya, baik. latihan gitu Alhamdulillah. ya. Boleh Bu Ar, monggo Bu Ar. Oke ya. Iya. Terima kasih Ibu Cici, kita sudah belajar praktek untuk melakukan coaching. Nah, saya menjadi coaching, Bu Cici menjadi coaching. Bu Cici Iya, menjadi coaching, saya menjadi gantian. coaching. Jadi kita bergiliran bagaimana merasakan Siap. apabila kita disupervisi oleh atasan kita misalnya ya. Iya, betul Bu Ar ya. Kemudian kita menjadi coaching terhadap anak didik kita sama teman kita. Jadi kita Iya. punya pengalaman untuk menjadi coaching dan menjadi coaching. Ya, kemudian kita bisa Siap. refleksi, kemudian kita bisa Oke. umpan balik ya. Oke, terima kasih Ya. Bu Cici. Kita tutup ya Bu Cici ya. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi ya Bu Ar, Bu wabarakatuh. Cici.